Simone de Beauvoir melihat gender sebagai sesuatu yang tidak dibawa dari lahir, namun dikonstruksi. Gender education. How to understand gender equality? Saya Kartika akan speak out tentang hal ini. Diskriminasi dan ketidaksetaraan gender menjadi salah satu tantangan global. Pentingnya kesetaraan gender telah ditegaskan dalam tujuan kelima United Nations Sustainable Development Goals atau SDGs, yakni achieve gender equality and empower all women and girls. World Economic Forum menerbitkan laporan kesenjangan gender terakhir pada tahun 2020 kemarin. Negara Islandia sebagai negara teratas yang berarti negara tersebut lebih baik dalam hal kesetaraan gender dari 153 negara di dunia. Indonesia menempati ranking 85 dari 153 negara di dunia dalam Gender Gap Index. Seperti yang ada di slide tersebut, data tersebut menunjukkan angka yang cukup baik dalam hal kesetaraan gender di bidang pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Lalu, data WF ini juga menunjukkan angka yang hampir setara dalam sektor pendidikan dan kesehatan pada negara-negara di seluruh dunia. Namun, pada sektor ekonomi dan terutama politik masih terdapat gap gender yang cukup komprehensif. Artinya, kesenjangan gender dalam ranah ekonomi dan politik ini masih menjadi masalah ya pada negara-negara di seluruh dunia. Ini adalah salah satu problem-problem mengapa gender ini atau gender education sangat penting untuk diimplementasikan di Indonesia. Yang salah satunya adalah budaya patriarki. Hak istimewa kelompok tertentu, misalnya adalah laki-laki sebagai kelompok patriark. Lalu ada kapitalisme. Di sini perempuan masuk kerja tersingkir, gajinya lebih rendah. Lalu ada pandangan esensialisme. Salah satu contohnya adalah perempuan inferior, lebih lemah, tidak logis. Lalu ada culture. Implementasi budaya-budaya yang sangat kental di masyarakat memicu kesenjangan gender. Lalu ada relasi hierarkis dan konstruksi sejarah. Pernah nggak sih kita berpikir tentang tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah, apakah lebih mendominasi perempuan ataukah laki-laki? Problematika gender ini cukup kompleks ya, dan tidak terlepas dari budaya tradisional yang melahirkan stereotip dan berimplikasi pada kesenjangan gender di masyarakat. Ada pula prasangka gender atau seksisme di masyarakat yang berimplikasi pada pemikiran masyarakat tentang bagaimana seharusnya laki-laki, yakni maskulin, dan bagaimana seharusnya perempuan, yaitu feminin, dalam sifat, perilaku, dan peran mereka. Salah satu problem yang sering didapati dari beberapa penelitian, yakni budaya dan agama membangun stereotip gender. Contohnya adalah di negara Jordan dan India, gap dalam ranah politik untuk keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan dan posisi kekuasaan ini masih cukup besar. Salah satunya mereka menyoroti regulasi di bidang tenaga kerjaan di Jordan yang secara jelas mengecualikan praktik anti-diskriminasi terhadap gender. Lalu di negara Islandia, Kanada, Swedia, dan Inggris, perempuan ini kurang-kurang terwakili ya dalam posisi profesor pada lingkungan yang didominasi sebenarnya itu adalah laki-laki. Islandia sebagai negara dengan skor tertinggi di dunia dalam hal kesetaraan gender menunjukkan kerasnya lingkungan organisasi akademisi Islandia yang didominasi oleh laki-laki. Terus ada Lesotho, masalah kesenjangan gender di sekolah Lesotho berawal dari penekanan maskulinitas dan feminitas, di mana penekanan maskulinitas ini berawal dari
budaya-budaya di negara Lesotho yang sering sekali dilakukan oleh anak laki-laki di sekolah-sekolah di negara tersebut. Dari gambar ini kita bisa melihat equality, liberation, and inclusion. Equality dukungannya sama, tetapi belum tentu mendapat makna yang sama. Yang berarti di sini tidak ada hak istimewa. Kita melihat bahwa orang dengan kelompok tertentu tetap saja tidak dapat menikmati apa yang ingin dilihatnya karena ada penghalang, yakni pagar tersebut. Yang kedua ada equity. Dukungan diberi berbeda karena sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sini ada hak istimewa untuk kelompok-kelompok tertentu. Yang ketiga ada tidak adanya penghalang. Yang berarti ini salah satu kategori yang cukup menarik karena ini adalah wujud dari mengubah struktur dan nilai-nilai masyarakat. Inklusi di sini digambarkan bahwa dari pakaian dan dari akomodasi atau fasilitas yang didapatkan itu tidak berbeda, jadi sama. Equity, liberation, and inclusion ini menjadi salah satu kategori di mana gender education ini menjadi concern kita semua. Bagaimana sebenarnya liberation ini adalah kategori yang cukup menjadi solusi di mana gender dapat ini ada equality di sini. Setelah kita melihat lebih jauh ketidaksetaraan gender dalam masyarakat yang terjadi dalam berbagai aspek, yakni sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kesehatan, lalu apakah ketidaksetaraan gender tersebut hanya dipandang dari sisi ketidakberdayaan perempuan dalam mencapai kesamaan peran dan kewajiban dengan laki-laki? Maka dari itu, inilah yang penting, yakni pengarus utamaan gender. Mendengar aspirasi terkait permasalahan dan kebutuhan perempuan, sehingga dalam perencanaan kebijakan berlandaskan kepada realita masyarakat itu sendiri. Yang artinya di sini adalah memastikan kesempatan yang sama, dan inilah yang diharapkan ke depannya menjadi pintu untuk kesetaraan gender, baik di dunia maupun di Indonesia. Dan ada satu pernyataan yang cukup menarik untuk kita semua, yakni seringnya membenarkan sesuatu menjadi penyebab kesenjangan gender. Ini untuk kita semua. Jangan diam terhadap apa yang menjadi pintu awal ketidaksetaraan gender, agar ke depannya Indonesia menjadi lebih baik dalam menangani kesetaraan baik perempuan maupun laki-laki. Terima kasih.